Jadi kejutan pasangan itu hanya ada di dalam. Apa katanya? Izin lu bang, mau nanya bang. Apa itu dek? Ganggu aja gua memang dek. Apa itu dek? Ini bang, aku mau nanya bang, udah bagaimana perkembangan pilkada di Pematang Siantar ini bang? Oke. Pilkada di Kota Siantar ini semakin mengerucut karena sudah adanya beberapa nama yang sudah mendapat rekomendasi partai. Kita bicara pada saat ini, kita nggak tahu ada kemungkinan punya perubahan, tapi untuk saat ini yang kita tahu bahwa Wesley sudah diusung oleh Partai Demokrat dengan 3 suara. Dan katanya Wesley akan berpasangan dengan Herlina, yang itu juga notabene-nya adalah dari Gerindra, sehingga Gerindra bisa 3, jadi Wesley dan Herlina kemungkinan dipastikan bisa ikut. Kalau kita bicara pada konteks sekarang ya, benar Herlina memang didukung oleh Partai Gerindra. Sedangkan Mangatas itu juga sudah mendapat rekom dari Golkar yang kemungkinan besarnya dia bakal berpasangan dengan Ade Purba, yaitu kader Nasdem, di mana apabila kalau kita gabungkan suaranya Golkar 5, Ade 4 yaitu Nasdem 4, berarti totalnya semuanya ada 9. Berarti kemungkinan pasangan Mangatas dan Ade Purba akan bisa melangkah untuk ikut pertarungan pilkada di Pematang Siantar. Sedangkan Susanti yang baru kita tahu sudah mendapat dari dukungan dari Hanura 2 kursi, dan juga dia akan berpasangan dengan Ronald. Dan seperti yang saya dapat informasi bahwa PAN dan PKS juga sudah merapat kepada Susanti. Kalau kita jumlahkan suaranya total 27, maka bisa dikatakan Susanti Ronald bisa maju untuk ikut pilkada. Tinggal PDIP dan Perindo. Udah, kok bisa dikatakan Perindo tinggal dia masuk kemana tidak menjadi suatu penentu. Tapi PDIP ini yang katanya mungkin masih selama pernah kita dengar dia akan mengusung Yan Santoso, dia akan mengusung Liberty atau di stok ini sampai sekarang belum ada jawaban, karena kita tahu PDIP itu selalu last minute. Jadi kemungkinan yang sudah mengerucut yaitu Wesley Herlina akan maju dari Demokrat Gerindra, Mangatas Ade Purba akan masuk melalui Golkar dan Nasdem, Susanti Ronald akan maju melalui Hanura, PAN dan PKS, sedangkan PDIP masih menggodok, tapi nama-nama yang santer akan didukung oleh PDIP, yaitu ada Bisto, Liberty dan Yan Santoso. Tapi kita nggak tahu calon mana yang akan PDIP kasih rekomendasi untuk ikut di Pilkada 2024 Pematang Siantar. Satu lagi bang. Apa itu dek? Ada nggak kejutan atau nama-nama baru yang akan muncul lagi bang di permukaan ini bang? Ini serunya. Kalau memang PDIP ingin menang, seharusnya mereka sudah bisa membaca bahwa 3 pasangan ini dengan komposisi 2K, 1I. Di mana Wesley dan Mangatas itu K, Susanti itu I. Sedangkan pasangannya berbeda-beda masing-masing. Sedangkan apabila PDIP mengusung Bisto, Liberty, Yan Santoso, maka komposisi Pilkada Siantar 3K, 1I. Kalau itu yang terjadi, maka Susanti itu kemungkinan besar bisa menang kembali. Karena ya dia tinggal ringan untuk meraup suara dari I. Karena nggak bisa kita pungkiri ya, saya juga nggak bisa jamin bahwa Pilkada tidak melihat agama, nggak mungkin juga, karena masih itu dasar orang memandang kita belum masuk kepada era demokrasi yang bahwa agama dan suku dan lain-lain itu bukan lagi suatu pilihan dalam bentukan bukan lagi menjadi dasar untuk menentukan suatu pilihan. Tak pasti ya. Tapi kemungkinan kalau memang PDIP mampu membaca kondisi ini, maka PDIP harus memunculkan calon baru yang I. Sehingga komposisinya 2K, 2I, maka Pilkada Siantar ini akan seru, dan kemungkinan PDIP bisa untuk pertama kali jadi pemenang Pilkada di Pematang Siantar. Jadi kejutan pasangan itu hanya ada di dalam PDIP. Tapi kalau mereka ngotot tetap membawa nama-nama Bisto, Liberty, Yan Santoso, maka ya kemungkinan kecil juga PDIP untuk bisa menjadi pemenang dalam pilkada. Jadi sehingga kalau saya bilang, apakah ada peluang untuk muncul nama baru? Ada, apabila PDIP ingin menang dan melihat bahwa ini peluang mereka. Mereka harus menemukan calon yang I
yang akan mewakili mereka di Kota Pematang Siantar. Tapi kalau tetap menggunakan calon yang ada sekarang, maka peluang untuk PDIP untuk bisa memenang itu mungkin sama kansnya dengan Wesley dan juga Mang Atas yang mereka 3K. Suara K itu akan terpecah menjadi 3. Sedangkan I, dia akan sendirian menghadapi para calon. Jadi kejutan pasti ada apabila memang petinggi PDIP yang ada di Jakarta melihat bahwa kita harus mencari sosok pemimpin yang I, sehingga ada peluang untuk menang. Bukan saya katakan nanti 100% ketika K juga dipasang oleh PDIP gak bisa menang, tapi kansnya sangat-sangat kecil dan pertarungan mana saya bilangnya bisa diprediksi Tanti Ronald mulus. Tapi kalau PDIP melihat ini, mereka bisa berpeluang untuk menjadi pemenang di pilkada kalau mereka memunculkan nama baru yang I. Ada lagi deh? Itu aja bang. Makasih Oke, bang. ya. Selamat malam deh ya, Bang mandi dulu habis olahraga deh ya. Ya, Bang. Oke ya, bye. Apakah